Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dengan NIM 2411031. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI MPD. Baiklah, langsung saja tanpa membuang waktu. Kali ini saya akan membahas hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yakni riba. Apa sih riba itu? Riba secara harfiah ialah kelebihan ataupun tambahannya. Sedangkan menurut istilah, riba itu adalah ajaran Islam yang merujuk pada penambahan yang tidak sah terhadap transaksi utang piutang ataupun perdagangan barang yang sejenis, tetapi dengan jumlah atau kualitas yang tidak seimbang, tanpa adanya imbalan yang sesuai dan jangka waktu yang jelas yang dibenarkan. Kemudian apa sih dasar-dasar riba itu? Dasar-dasar riba itu ada 4. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran sudah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang melarang melaksanakan riba karena akan mendapat siksa di akhirat. Kemudian ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Kemudian ada berapa sih macam-macam riba itu? Riba ada 2 macam utama riba adalah yang diakui dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu adalah riba an-nasi'ah. Apa sih riba an-nasi'ah itu? Riba an-nasi'ah ialah riba yang terjadi karena adanya jeda waktu dalam transaksi utang piutang, di mana peminjam harus membayar lebih banyak dari jumlah yang ia pinjam karena dikarenakan kompensasi atas waktu yang telah diberikan. Yang kedua yaitu riba fadl. Apa sih riba fadl itu? Riba fadl ialah riba yang terjadi karena adanya transaksi barang sejenis, perdagangan barang sejenis, misalnya emas dengan emas ataupun beras dengan beras, tetapi dengan jumlah atau kualitas yang tidak seimbang, tanpa adanya alasan yang dibenarkan, apakah jenis dari barang itu berbeda ataupun biaya transportasinya. Terus ada riba dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, riba termasuk ke dalam kategori dosa yang besar yang dapat membatalkan amalan dan mendapat siksa di akhirat. Adapun prinsip utama dalam larangan itu ialah keadilan, eksploitasi pendapatan, serta stabilitas ekonomi masyarakat. Hukum Islam mengajarkan alternatif transaksi yang sesuai dengan hukum syariah seperti mudharabah, musyakarah, serta murabahah. Kemudian ada praktek riba dalam masyarakat modern. Pada masyarakat modern, riba seringkali terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pinjaman antar individu dengan bunga yang tinggi. Kedua, transaksi penjualan barang dengan sistem cicilan yang menambahkan biaya yang tidak sesuai dengan harga ataupun jasa. Yang ketiga, beberapa bentuk investasi yang mengandalkan bunga yang tinggi dan tambahan yang tidak adil. Riba dalam sistem perbankan, dalam transaksi perbankan. Pada transaksi atau layanan perbankan konvensional seringkali mengandalkan bunga ataupun tambahan lainnya, seperti contoh 1, bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah atas uang yang disimpan di bank. Kedua, bunga pinjaman yang diberikan kepada peminjam atas uang yang sudah dicairkan.
produk investasi seperti deposito yang mengandalkan bunga, maka hukum Islam memberikan alternatif transaksi yang sesuai dengan hukum syariah, yakni dengan menggunakan bank syariah. Transaksi kredit konvensional umumnya mengenakan bunga sebagai biaya penggunaan uang pinjaman yang termasuk ke dalam riba menurut perspektif Islam. Beberapa pihak berargumentasi bahwa bunga merupakan kompensasi atas risiko dan inflasi pada transaksi. Akan tetapi di dalam ajaran Islam itu tidak dibenarkan dan harus menggunakan alternatif lain dengan bentuk bagi hasil atau keuntungan yang jelas. Kemudian, bagaimana sih riba dalam pinjaman online dan paylater? Pada pinjaman online dan paylater seringkali mengandalkan unsur riba seperti bunga yang ditambahkan atas jumlah pinjaman yang tidak dibayarkan tepat waktu. Kemudian biaya tambahan yang disebut dengan administrasi. Yang ketiga, sanksi finansial berupa tambahan jumlah pembayaran nilai transaksi yang tidak proporsional dengan nilai transaksi. Mungkin itu saja penyampaian materi riba dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun maksud makna, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.